Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesekian kalinya ya saya bikin konten ya di makam. Ini mengingatkan kita bahwa kita satu saat akan mati ya, akan meninggal ya, akan dead. Mati pasti. Mati, meninggal, dead, kita pilih yang mana? Meninggal ya, biar lebih terhormat. Makanya kalau kita itu berusaha meninggal itu dengan terhormat ya, otomatis ya kehidupan kita harus berupaya bagaimana menjadi orang yang terhormat ya. Baik. Jangan menjadi orang yang tercela ya, jangan menjadi orang yang membuat dosa orang lain. Iya. Ya, syukur-syukur kalau kita menjadi orang yang manfaat. Alhamdulillah. Itulah. Pagi ini tadi saya ada konten tadi kegiatan di gitu? Ada kerja bakti tadi di RT 3 ya, di RT 3 RW 5. Alhamdulillah sudah kami liput ya. Memang teliti ini ya, televisi lingkungan saya ini memang kami peruntukkan untuk warga channel saya ini. Jadi aktivitas apapun ya, mau kerja bakti, nah sekarang jenengan minta konten kaitannya dengan makam warga ya, makam yang ada di lingkungan rumah tangga itu bagaimana, mungkin ada perawatan yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Untuk itu marilah ya kita sering-sering ke makam ya, biar kita itu mengingat mati ya. Di saat kita itu selalu ingat akan kematian ya, Insya Allah kita jadi baik. Insya Allah kita jadi baik ya. Saya sangat sepakat itu. Misalnya kalau kita mati dalam keadaan tidak baik, waduh, rugi banget. Oke, moga Pak Anung ya, mungkin dengan mau perkenalan dulu ya. Jangan dulu kan kayaknya dulu di BUMDes dengan ya. Di BKM saya. Di BKM. Di BUMDes pernah. Di BUMDes juga pernah. Lama di BUMDes, di BKM. Nah, besar harapan kami nanti keberadaan teliti nanti lebih Bapak Anung sosialisasikan bahwa teliti ini ya silahkan kalau misalkan ada kegiatan apapun ya, itu nanti bisa menghubungi teliti. Oh gitu ya. Ya diliput ya. Bisa. Ya kalau misalkan agak jauh ya, misalkan ada kebul-kebulnya lah, bonusnya. Soalnya memang ini arahnya bukan ke untuk memperoleh subscribe, tidak ya. Karena kegiatannya itu adalah kegiatan kemasyarakatan, jadi kemungkinan untuk subscribe itu ya ada sih kemungkinannya, tapi kecil ya. Kalau yang pengunjungnya penontonnya itu selalu banyak, itu kita mengunggah itu kaitannya di belakang ini ya, hal-hal yang goib. Misalkan sakral, ada penampakan guys, kita kabur. Tapi insya Allah ya, mungkin perlu ada sosialisasi tentang bagi jamaah atau bagi keluarga yang mungkin punya wakaf makam karena berada di lingkungan warga ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perkenalkan, saya Anung Wasru. Kebetulan saya di sini didaulat atau ditunjuk lah sama warga mengelola pemakaman. Pemakaman warga Masjid Jami Al-Falah. Masjid Jami Al-Falah. Kebetulan ini kita lagi berada di lokasi pemakaman. Pemakaman ini cukup sudah tua. Dan kenyataannya memang di sini sudah penuh. Sudah penuh, Mas. Ini makam sudah penuh. Kadang-kadang makam siapapun kita tidak tahu. Ada yang masih ada prasastinya, ada yang sudah nggak ada. Jadi kita boleh dikatakan nggak ada yang ngelayat lah ke sini. Minimal paling yang ngelayat itu satu tahun sekali. Oh gitu ya. Kebetulan saya sebagai pengurus di sini mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya, keindahannya. Karena posisi makam kita ini sebetulnya sudah
bersatu dengan pemukiman masyarakat. Pemukiman masyarakat, benar-benar. Jadi betul, kalau misalnya 1 bulan aja tidak dibabat rumputnya, Allahu Akbar, udah seperti hutan. Makanya kita ekstra pemeliharaannya. Gitu ya. Karena kalau mengharapkan warga yang keluarganya notabene dimakamkan di sini, tidak akan sanggup dia memelihara tiap bulan. Gitu ya. Paling dia setahun sekali, nadran lah istilahnya kalau lebaran. Itu pun kalau lebaran, kalau situasi makamnya kotor, lebat, ya mungkin dari malah jadi marah-marah sama pengurus. Ini nggak diurus gitu segala ya. macam. Kebetulan sekarang saya punya program, ini adalah pembangunan batas dengan makam sebelah selatan, dengan makam Bapak Haji Amung, dengan gitu makam ya. Al-Falah, sini makam keluarga, sini makam jamaah. Kita insya Allah ini mau di benteng setinggi 1 meter lah, supaya kesannya itu, karena kita makamnya ada di lingkungan pemukiman, jadi janganlah mengganggu, jadi kelihatan angker gitu, takut gitu ya, gitulah. Nah, di samping itu kan apa yang menciptakan rasa rasa aman dalam artian kalau sudah batasnya itu clear, ya kan nggak sampai nanti misalkan memakamkan tuh misalkan sampai melebihi betul dan sebagainya. Ini kan juga menimbulkan rasa nyaman ya. Iya. Di saat misalkan nggak sampai ada pagar, misalkan tahu-tahu dimakamkan terus bermasalah, masa mau digali lagi ya. Jadi ini pemakaman ini mulai diwakafkan kira-kira bisa tahun berapa ini? Ini dari tahun 50-an lah. Tahun 50-an. Ini makanya. Sejak orang tua saya itu nerusin orang tua. Saya masih kecil aja udah anak SD, saya udah paham ini sudah penuh, udah banyak di sini. Sekarang apalagi. Jadi sekarang tinggal perawatan aja. Dan untuk status tanahnya nih posisinya apa, mungkin sudah bersertifikat atau bagaimana? Kebetulan kami ini sudah bersertifikat. Sudah sertifikat, luasnya 532 meter. 532 di sini meter. Ini 21 kali 26 lah. 21 meter kali 26 meter panjang, lebar 21 meter. Ini sudah ada berapa jumlahnya nih? Ini sebetulnya udah penuh. Penduduk kematiannya. Sudah penuh, kami punya pemakaman itu di 4 titik, Mas. 4 titik ya. Titik pertama di sini sudah penuh, titik kedua ada di Margayo Tengah, ada yang di Katapang, ada. Jadi gitu kita punya tiga daerah. Kayak itu kan masih ada jarak itu, misalkan kayak sampai 1 meter, sampai itu kan, apakah nggak bisa dianukan lagi? Ini pemakaman ini kami sudah difungsikan untuk jamaah-jamaah yang sekiranya urgen lah. Maksudnya itu urgen itu gimana ya, warga yang sangat-sangat membutuhkan, dan kalau sekarang sebetulnya itu meninggal juga mahal. Benar. Butuh biaya gitu. Makanya di sini kita juga dimanfaatkan lagi tanah-tanah yang tidak ada bangunan-bangunan, yang tidak ada tembok-tembok, yang kosong, kita gunakan lagi. Seperti kemarin di sana ada berapa itu baru itu, Mas. Ada yang baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Tapi maksudnya nggak terawat gitu. Berarti bisa dianukan lagi? Iya, bisa difungsikan lagi. Karena kalau menurut hemat saya, kuburan zaman dahulu itu tinggi dalam, hampir 2 meter lah. Kalau sekarang nggak terlalu dalam. Jadi meskipun misalnya itu kuburan dipakai lagi juga nggak akan kelihatan rangka-rangka, karena kita menggalinya tidak akan sampai ke dalam 2 meter. Bisa jadi bersusun gitu ya. Kalau di sini kalau kayak menggali makam itu sampai berapa kedalamannya? Kita dilihat kalau dimaksimalkan, kalau kita bisa nggak ada air segala macam, kita maksimal lah setinggi orang lah, setinggi saya lah, 150 bisa lah. Kalau situasinya aman, tidak ada air. Tapi kalau misalnya ada air, ya semaksimal mungkin aja. Maksudnya semaksimal itu gimana? Ya jangan sampai pas airnya keluar gede. Nah, paling sekitar semeter 30-an, semeter 40 lah. Gitu. Beda. Sepi ini. Kan yang
yang begitu juga kan pastinya kan ada ini kan ya, ada semacam ketentuan di saat misalkan yang apa nggak terawat tadi, misalkan nggak pernah diziarahi ya sampai misalkan 5 tahun ke atas, itu misalkan bisa dianukan lagi atau bagaimana, atau ada ketentuan bagaimana di saat misalkan ada kemungkinan kayak ditumpuk lah nggak bangun. Iya. Kita aja ini di inisiatif aja bisa makam itu yang nggak ada bangunan tadi udah puluhan tahun, kita perkirakan itu kita bisa pakai. Oh, jadi Gitu. diperkirakan itu namanya yang tidak akan ada masalah. Misalnya kalau ada bangunannya kan udah yang jelas ahli warisnya ada. Kalau ini kadang-kadang ahli warisnya juga sudah pada nggak tahu di mana gitu, nggak ada. makanya nggak tahu punya siapa, ya kita bisa dipakai lagi lah. Ya, yang ada ya, masalah. Itu masalah jarak kubur itu kan mungkin beda-beda ya. Kalau saya waktu di Malang ya, waktu di Jawa Timur ya, khususnya di Malang di tempat saya itu setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat, apalagi Jumat Legi, wah itu rame sekali Di kuburan itu ya? Iya, di makam itu ya. Jadi banyak yang ziarah kubur ya. Ya karena di sana kan memang mayoritas NU ya. Iya. Nah, kalau di sini kan ada Persis, Muhammadiyah, NU ya. Ada di sini banyak madhab, tradisi-tradisi ya, atau mungkin apalah istilahnya ya, menurut kepercayaannya. Misalkan NU bagaimana, Muhammadiyah bagaimana, Persis bagaimana, sehingga ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara ini. Ya mungkin ada lagi, mungkin Pak Anung yang mau disampaikan. Ini buat para jemaah, khususnya jemaah Al-Falah. Ini melalui channel ini sekalian saja saya promosi atau memberitahukan Promosi bahwa saya ini lagi ada pembangunan. Jadi mudah-mudahan ahli warisnya yang dikuburkan di sini bisa ikut partisipasi donasinya untuk pembangunan genteng ini. Jadi kalau door to door kita kurang ada waktu, mungkin melalui ini mudah-mudahan. Ini ketinggiannya nanti sampai berapa ini? Nanti ini saya rencana 1 meter aja tingginya. 1 meter 1 ya. meter. Jadi tinggi 1 meter ya, cukup yang lah ya. depan, yang penting ada batas, nanti pohon-pohon rindang lah. Sekedar ada batas ya. Batas. Ini kita juga menggunakan dana yang terkumpul dari masyarakat. Di situ kebetulan kami ada iuran wajib, iuran bulanan. Warga itu yang ikut anggota, jadi jamaah. Makanya di sini dikuburkan juga nggak bisa begitu saja. Harus jamaah. Harus jamaah. Yang ikut. Iya, karena anggota kematian. Kan sudah ada ketentuannya, ya, sudah ada ini kan. Nah, jamaah yang ikut kematian. Kalau pemakaman umum mah itu ketentuannya beda lagi. Beda lagi. Ini kan pemakaman warga jamaah. Ya semoga lah ya, mungkin para jamaah yang mungkin sekarang lagi punya rezeki banyak ya, diluangkan rezekinya ya, bisa meluangkan bisa menyisihkan hasil rezekinya tadi ya, hartanya. Karena kegiatan ini termasuk kegiatan istilahnya uri-uri makam ya. Jadi perawatan makam betul, biar makam ini nggak kelihatan angker yang ya. Tidak semua orang mau melaksanakannya, pemeliharaan makam itu. Tahunnya setahun sekali nyadran sih. Makanya tadi ditanya sama Mas, bagaimana ada acara di sini kalau misalnya beda dengan di daerahnya di sana ada tiap malam Kliwon, Jumat apa. Kalau di sini alhamdulillah ya jarang ya. Di sini yang biasa itu yang ke makam itu ramenya kalau Idul Adha aja, Idul Fitri, Lebaran, pada nadran, pada jarah kubur. Kalau untuk sehari-hari biasa atau bulan-bulan biasa tidak ada. Mungkin gitu ya. Anggapannya di rumah cukup aja. Mereka itu kirim doanya dari rumah. Yang penting kita selalu mendoakan orang-orang tua yang sudah meninggal dan yang masih hidup gitu. Ya mungkin itu aja ya. Itu saja ya. Semoga nanti para yang tergabung di jamaah Al-Falah ya, utamanya bergabung di jamaah kematian ini ya, kalau memang menyaksikan ini ya, like, comment, share, dan kalau ada diluangkan rezeki
pembangunan bisa Berkontribusi berlaksana, lah. berkontribusi untuk pembangunan. Pembangunan ini. Ya, mungkin Bang. itu ya. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.